Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat karaban Kemuning Rapit Banten ya. Jadi langsung saja di video kali ini itu saya ingin sedikit berbagi tips, yaitu untuk anakan jenis mini rek ini. Di video-video sebelumnya itu kita ataupun saya kepar ya sob ya, dikepar di kandang umbaran. Jadi kita bebaskan supaya dia lebih sehat dan hasilnya benar-benar memuaskan gitu. Setelah kita pindahkan dari kandang keparan ke kandang yang memang kandang kurung. Nah, ini hasil seperti ini. Kelincinya benar-benar sehat, benar-benar aktif, dan makannya pun lahap gitu. Dan ini pun kondisinya sudah disapih sama si indukannya itu. Jadi artinya dia sudah bisa makan hijauan sendiri, nggak usah harus ketika ibunya makan baru mereka pada ikutan gitu, enggak. Jadi di sini sudah bisa makan hijauan sendiri, itu sudah harus kita pisah. Dan ini pun memang umurnya sudah pas, umuran 2 bulan, jadi kita langsung pisahkan. Jadi umuran dari umur 1 hari lahiran sampai ke 1 bulan itu biasanya di kandang bersama indukannya di dalam kotak. Nah, setelah itu perkiraan 1 bulan itu si kelinci itu biasanya sudah bisa membuka mata dan belajar berjalan. Jadi tidak pakai bok lagi, boknya kita ambil, dan biasanya kalau mau menyusui itu dia nyamperin indukannya gitu. Nah, itu biasanya di umur 1 bulan. Nah, maka dari itu ketika umur 1 bulan, kalau metode saya itu langsung saya pindahkan ke kandang keparan ataupun kandang umbaran sob. Yang memang kandang umbaran ini manfaatnya itu untuk si anakannya itu lebih aktif, yang pertama. Yang kedua, memang ketika dia belajar berjalan ataupun belajar memakan hijauan itu dia bisa benar-benar mengalami yang namanya situasi alam, kayak semacam alam liar lah gitu. Jadi tidak berpatokan dengan kandang kurung ini kan terlalu kecil gitu. Kalau kandang umbaran kan pasti harus lebih luas gitu. Jadi dia bisa lebih kemana-mana. Terus di kandang umbaran pun saya kasih kandang serta tempat untuk mereka loncat ke kandangnya. Ada tuh kandang yang ini yang enggak ditutup gitu, hanya sekedar untuk mereka ini bisa loncat gitu, bisa lari-lari dan bisa sembunyi. Itu kalau kalian pengen lihat video sebelumnya, kalau tidak salah saya pernah upload. Jadi lihat kondisi kandang umbaran aja di situ. Walaupun nggak terlalu mewah, murah biaya, malah nggak pakai biaya, tapi ya alhamdulillah apa adanya. Yang penting kita bisa mempunyai kandang umbaran. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan yaitu pentingnya perawatan di umur 2 bulan bagi anakan kelinci. Larinya juga mantep, sehat berarti sob ya. Yaitu yang pertama itu wajib di umuran 2 bulan ini kasih perawatan yang benar-benar total gitu. Dari segi apa? Dari segi hijauan sob. Kalau pakannya hijauan ya. Tapi kalau memang kalian pakannya pakan pelet,
ya pakan pelet gitu, tidak masalah, tidak ada problem. Cuman kalau kalian full pelet dalam 1 bulan itu ataupun sampai berapa bulan si anaknya itu full pelet, nah itu kurang bagus juga, harus diselang-seling ataupun ditukar, yaitu memakan hijauan, dikarenakan di habitat aslinya itu si kelinci ini memang pemakan hijauan beserta buah-buahan biasanya. Nah, maka dari itu kalau metode saya tidak memakan pakan pelet, pakainya hijauan full gitu. Tapi tidak sembarangan hijauan, yang menurut saya hijauannya itu yang disukai kelinci, yang tidak mengandung getah terlalu banyak, tidak mengandung kadar air banyak gitu. Walaupun mengandung kadar air banyak, getah banyak, itu pasti saya layukan terlebih dahulu supaya lebih layu, dikarenakan kalau sudah layu kadar air dari hijauan itu pasti mengurang, beserta si getahnya itu pasti mengurang. Nah, jadi seperti itu sob. Yang pertama itu dari segi perawatan, dari segi hijauan, dan yang kedua itu dari segi perawatan kandang, yaitu kandangnya itu harus tetap bersih, dikarenakan kalau kotor menumpuk ataupun enggak ke bawah si kotorannya itu biasanya nanti dia kalau kelinci itu mempunyai kebiasaan yang namanya apa sih namanya, menetarisil, apa ya, lupa, aduh. Jadi si kelinci itu habis makan hijauan biasanya suka, kalau kita bahasanya duduk, kalau kita bahasanya tungkurap lah gitu, rebahan gitu sob ya. Nah, tapi si kelinci itu kenapa dia rebahan ataupun tungkurap, itu biasanya dia biar si hijauan ataupun pakan yang dia makan tuh bisa netral gitu di perutnya. Nah, jadi itu makanya kalau ketika dia diprak ataupun rebahan gitu, kalau kandangnya kotor, itu mengakibatkan si bulunya itu biasanya gimbal. Nah, itu harus benar-benar perawatannya sob. Kalau itu setiap hari juga boleh. Kalau biasanya ketika saya kasih makan, saya sapu dulu kandangnya, biar benar-benar agak carang-carang gitu kotorannya. Terus yang ketiga yaitu masih bersangkutan sama pakan ataupun hijauan ya. Jadi hijauannya ini yang benar-benar kalian harus bisa kontrol. Kalau memang dari pagi sampai sore itu bakal habis, itu yang lebih bagus. Tapi kalau memang kalian ini nggak habis nih gitu kan biasanya, nah itu kalian harus dibuang, nggak boleh langsung tetap ditumpuk, dikarenakan kelinci kalau sudah tidak mau makan, apalagi kebanyakan, itu pasti dia kencing di situ, di situ gitu. Terus ketika lapar pasti dimakan lagi. Nah, itu yang membuat si kelinci cepat mengakibatkan kematian itu dari segi itu. Makanya harus benar-benar perawatannya di umur 2 bulan ini minimal sampai ke 3 ataupun 4 bulan, supaya lebih bisa bertahan. Kalau udah umur 4 bulan gitu, 3 bulan itu udah umur yang memang kelinci proses pembesaran badan gitu, proses penggemukan, proses ya seperti itu. Tapi kalau untuk kelinci yang baru disapih ataupun yang baru pisah dari indukannya, itu dia biasanya proses makannya itu masih tidak ini gitu sob, tidak terlalu banyak gitu, cuman hanya ala kadarnya aja, tapi apa aja yang dimakan gitu. Nah, di situ yang harus kalian kontrol dari segi pakan. Kalau saya ini dari sekarang sore hari itu biasanya nanti habis sampai pagi hari. Tapi kalau di pagi sampai ke sore hari, pagi dikasih, siang dikasih, sore dikasih. Cuman sore ini biasanya saya banyakkan. Kenapa? Karena walaupun anakan umur 2 bulan, jenis kelinci ini aktifnya di malam hari biasanya. Nah, jadi seperti itu. Oke sob, itu aja ya. Saya pamit undur diri dulu. Jika bermanfaat tolong di like videonya. Jika suka ataupun yang belum subscribe dulu. Kalau ingin bertanya ataupun ingin menanyakan sesuatu, komentari saja di bawah video ini. Insya Allah ketika saya paham kronologi yang kalian tanyakan ataupun yang saya tahu, saya jawab, saya bantu jawab. Jika saya memang kurang tahu ataupun kurang paham dan belum mengalami kronologi yang kalian tanyakan, ya mungkin saya mohon maaf.
masih kekurangan ilmu, masih terus belajar, masih terus saya gali. Ini kelinci kenapa gitu. Itu masih saya gali sob. Oke, itu aja ya. Kita berjumpa lagi di the next video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.